Kalau Bapak ada kegiatan urbanisasi atau ilkom atau perluasan area tanah, itu memang program sasaran kami, Pak, untuk awal musim tanam besar nanti. Itu memang sasaran kami, kelompok-kelompok kami yang bersedia melaksanakan IP 200. Bapak tahu ya Pak ya IP 200 Pak? Tahu Pak? Jadi IP 200 itu maksudnya Pak, Bapak yang kelompok kami yang bersedia Pak menanam 1 tahun itu 2 kali. Bapak kemarin tanam yang pertama kemarin bulan apa Pak? Bulan 12 tahun kemarin ya Pak, ya panennya sekarang. Udah habis ya sekarang panennya. Sudah habis. Habisnya bulan lama kali Pak, bulan Desember. Sampai bulan 4 kemarin. Jadi sekarang sudah mulai nanam lagi Pak, mulai merendam belum? Kelompok tani yang lain bisa melaksanakan, kok kenapa di karya tani nggak bisa? Cuman istilahnya ada sistem gagal dan berhasil. Nah itu sudah tergantung dari usaha kita. Andai kata kalau itu memang berhasil ya itu memang kita satu harapan kita, tapi kalau kita gagal itu di luar dari kemampuan kita. Cuma kalau memang kelompok tani yang lain bisa dan kecamatan-kecamatan lain bisa dan di daerah-daerah lain bisa, kok kita di sini kenapa tidak? Setidaknya kita buat perangsangan untuk anggota-anggota yang ada. Itulah untuk komitmen yang saya pakai untuk saat ini. Bagus sih Pak, luar biasa. Jadi yang penting kita usaha dulu ya Pak ya. Ya, betul. Ini yang ingin Bapak ingat. Ya kalau untuk kita di sini Bu, artinya masih sistem tradisi ataupun manual gitu, tanpa ada olah, hanya sekedar mempersiapkan tempat dan baskom. Setelah kita siar, rendam, nah itu aja. Dan ada lagi yang lebih singkat, dimasukkan ke karung, ditentang buat karet. Itu lebih. Jadi ya Pak ya, ini namanya benih itu memang sebelum direndam dilakukan seleksi benih dulu. Seleksi benih itu caranya banyak Pak, bisa menggunakan abu dapur, bisa macam-macam gitu. Tapi yang hari ini salah satunya gitu Pak ya, seleksi benih itu bisa menggunakan garam Pak. Sebetulnya bahan-bahan ini semuanya ada di rumah Bapak, ya kan? Saya itu ada bawa bahan tadi saya minta dia bawa gitu. Jadi, itu yang mantap ya Pak, itu dari sini. Dan jadi telur ayam ya Pak ya, biasa kalau airnya belum kita kasih garam, asal telurnya tidak busuk ya Pak ya. Kalau telur busuk ngambang dia kan Pak. Jadi pasti dia tenggelam ya Pak ya. Ambil dulu. Ini kita mau membuat masa air ini berubah Pak. Isinya apa? Bilangnya paung ya Pak? Ya, paung, tampang sama. Iya. Jadi Pak ya, nanti kalau misalnya Bapak habis direndam benihnya, airnya ini jangan langsung dibuang Pak. Masih bisa digunakan berkali-kali bisa. Ke depan kalau bisa Pak, jangan lagi Bapak merendam benih itu di karungnya lemparkan ke karet. Karena Bapak biasa kayak gitu kan Pak. Karena apa Pak? Di karet itu kan banyak tuh bakteri, jamur dan segala macamnya kan ada di sana gitu. Itu yang menyebabkan biasanya semayan Bapak itu banyak yang tidak tumbuh kan gitu ya Pak ya. Kan Pak sudah. Nah ya Pak ya, jadi benih Bapak itu benih Bapak sudah merendam di ini, di baskom sudah ya Pak ya. Cuma belum dilakukan perlakuan aja ya. Jadi apa artinya nih Pak, benih yang tenggelam? Hah? Yang tenggelam Pak? Yang tenggelam berarti berat ya Bu? Nah iya, berisi dia.
yang timbul ini berarti tanpa tidak berisi, tidak benar. Kalau yang Bapak semayang di atas ini, Pak, otomatis dia tidak akan tumbuh. Ya, kalaupun dia tumbuh, pertumbuhannya tidak akan maksimal gitu. Jadi makanya kadang ada yang disampaikan paungnya banyak yang tak hidup gitu, karena tidak diseleksi dulu. Karena Bapak yang benih yang kosong seperti ini, Bapak tebar juga di persemayan. Jadi begitu ya Pak ya, yang diambil Bapak buang dulu, yang terapung ini dibuang dulu, yang dipakai untuk menyemai yang tenggelam. Setelah ini Pak, jangan langsung ini Bapak rendam, dicuci dulu Pak. Bapak bilas dulu, baru Bapak rendam seperti biasa. Berapa malam biasanya Bapak merendam Pak? Kalau untuk kita biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Ya. Direndam. Ya. Sekitar 24 jam. Kalau untuk mekanisme yang kita jalankan, Ya tidak apa-apa Pak. Ada Kita di lapangan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di situ juga apa kata Bapak tentang hamanya, penyakitnya gitu. jadi kalau saya menyampaikan untuk ini, kalau masalah jinjer legowo, kita memang memperoleh suatu manfaat, yaitu dengan adanya kejarangan tanam, jarak tanam. Nah, yang biasanya dari 2016 itu kita ambil itu 41, artinya 41, ada yang 51. Dan setelah itu kita ambil agak-agak banyak lagi lah, mungkin 61 gitu. Nah, dan manfaatnya itu yang kita peroleh karena jarak tanamnya ini ada rentang sedikit, maka di situ hama daripada tikus, nah situ ada mengurangi yang biasanya kalau sudah tikus itu masuk ke tanaman rata itu biasa tidak berhenti kalau sebelum habis. Nah, dengan adanya lahan, adanya jinjer legowo, di situ ada pembatas. Nah, di situ yang kita peroleh dan kita dapat manfaatnya dalam jinjer legowo. Kalau masalah hama yang lain ataupun apanya itu ada namanya pembusukan batang. Nah, pembusukan batang kalau dari umur 20 hari setelah tanam ataupun 25 hari setelah tanam itu ada merah pucuk. Artinya kalau kami bilang itu ulat batang lah gitu ya, karena ulat batang itu ujungnya pucuknya tuh bisa merah. Nah, kalau bahasanya saya juga tidak tahu betul mungkin apa sebenarnya, yang jelasnya itu jamur batang. Nah, itu sering ada itu, dan inilah yang sering kita temui di lapangan. Nah, sering kita temui di lapangan ini di dalam pokok padi Bu ya, selain kayak sama tikus, burung itu kan sudah merata, bukan hanya sudah disialang, mungkin tidak ada daerah lain seperti burung. Nah, tinggal mainkan musimnya aja. Artinya kalau memang musimnya itu memang sudah musim burung ya, kita tidak bisa elak. Nah, tapi kemungkinan ada juga apa namanya ini untuk menghindari hal itu. Cuma ya kita ambil aja bahwa memang kalau sudah sampai musimnya kita tidak bisa elak. Jadi untuk menghematnya nggak usah sekaligus ya, maksudnya cari baskom atau ember yang muatannya 5 liter atau 10 liter. Nah, dicarilah garam itu lebih kurang, kalau 5 liter itu lebih kurang setengah kilo ya, supaya menghemat lagi sambil mengaduk garamnya ini masukkan supaya tahu batasan, aduk sedikit masukkan supaya tahu jangan boros ya, supaya hemat garam. Apabila sudah mengapung, berhenti garamnya ya, buangkan. Kalau Bapak menggunakan yang 5 liter atau 10 liter, langsung
tuangkan apa kan. Berarti harus ada lagi basecamp satu lagi ya. Anu coba. Ini basecamp satu lagi. Ini satu. Ambil. Ya. Ini kan anggaplah satu kalengnya. Sambungkan. Masukkan. Aduk terus. Kocok. Dingkan sebentar dulu. Benih yang mengapung itu yang disebut dengan hampa berat. Ya, kenapa? Jadi benih yang terapung atau melayang itu hampa berat. Ya, itu jangan dibuang. Bapak punya ayam, punya itik, cuci kasih. Jadi yang betul diambil, dia terendam. Inilah yang bernas. Ya, jadi ambil. Ya, bersihkan. Salinkan, ya kan, masuk lagi, terus itu sampai habis. Kalau sekali merendam, tapi 2 kaleng lah rata-rata ya. Sekali merendam, apa itu rasanya? Sekali turun, Saya 3 kali. 2 kali. Setelah itu dibilas dengan air bersih, ya. Kalau bapak mau merendam pakai karung, masuk ke karung, baru direndam. Ya, kalau bapak basecamp masuk ke basecamp. Jadi air sekarang itu sudah hilang, ya. Apalagi sekarang air di sini sudah bagus sudah. Kenapa kita fokus pada benih? Karena keberhasilan usaha tani itu anak proses ditentukan oleh benih. Ya, kenapa Pak? Kalau kita rendam benih ini, berarti jamur itu dengan air garam mati, ya. Karena kalau kita ada kulis, kadas, kurap, panu dan lain-lain, kalau kita mandi air garam atau air laut kan bisa kurang. Sama juga begini, ya. Kata tukang obat di pasar tuh, panu, kulis, kurap dan bisa diobat dengan garam, air garam, ini sama, ya. Nah, nanti Bapak sudah bisa mengurangi jamur. Yang kata tadi, ini sambil cari Pak, emang kata Bapak itu yang mana nih sini yang selalu terjadi di sini. Nah, ya, paham Pak ya? Berarti untuk melakukan di rumah sudah ngerti ya? Bisa Pak? Bisa? Enggak, ya? Bertelur di pelepah padi. Telurnya itu menjadi ulat, ya. Ulatnya masuk ke batang. Kita baru tahu setelah padi kena, ya kan? Barangnya sudah di dalam. Bapak beli racun, pergi ke toko, kantong bapak habis. Nah, ulatnya disiram, nggak mati. Orang di dalam bisa dari luar. Namanya meracuni kantong, meracuni tubuh. Kan? Tinggal tarik ya di mana. Tapi usahakan ada basecamp atau kita dulu kita pakai basecamp, salah, nah? Ini jatuh lampunya. Tapi kalau lampu ini usahakan yang disukai binatang. Dia ada bulannya tidak suka binatang ya. Jadi bentuk mana yang perlu datang binatang. Digantung seperti ini, ya. Kasih air, kasih oli kotor. Kalau minyak tanah terlalu mahal. Nah, dulu kita minyak tanah ya. Dulu kita pada awal kita melakukan dulu di sini nggak perlu semua. Itu satu lampu bisa untuk 4 hektar. Jadi kalau sini berapa hektar Pak? Itu Semuanya ya, total ya 60 berarti 10 lampu. 10 cukup. Ya, 12 lampu. Tapi kalau masih ada jangkauan yang berdekatan kompak, berarti sama-sama, ya. Baik. Berarti binatang itu masuk. Kalau kita mau dikotor kan bergerak nggak dia lagi, nggak bisa terbang lagi. Tapi kalau air saja kan udah coba terbang lagi. Tuh. Dan banyak yang bisa tertangkap malam pada malam, termasuk lawyer yang coklat.
ya, termasuklah yang paling banyak biasanya menjelang kita mulai berenang tuh apa? Kuning tanah. Ya, apa nama Bugisnya? Kalau bahasa Bugis kepinding lah ada. Kepinding Sama. Ya. Nah, itu kan hangus padi kita. Ya. Sama berapa orang? Rata-rata di sini kan satu lapangan 5 orang. Nah, salah satu diganti masanya. Ya. Supaya kantong kita untuk racun kurang. Tuh. Kalau menampak cabut matikan. Ya. Dan ini ada masanya diberhenti. Bagaimana tak usah risau. Ya, ada masanya, apalagi padi kita masih anakan. Nah, kalau di bawah 30% serangan belum merugikan. Jadi, karena kalau padi kita masih dalam umur 1 bulan, lepas saja ini tumbuh. Jangan cepat terpancing, nanti tumbuh racun, datang racun. Kita diracunnya, kantong diracuni. Ya, Pak ya? Karena saya selalu menganalisa usaha tani, kita selalu rugi pada racun. Karena kita beli racun, satu botol racun itu berapa kali mengembalikannya? Harus kilo keluarnya. Jadi ini kurang. Padahal bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dan harus kompak. Yaitu ada lagi Pak? Medis. Kalau sudah tidak bisa lagi itu, kita gunakan dengan perangkap. Gimana perangkap? Kalau dulu kita lakukan itu sekarang juga sudah kita lakukan dengan terasi. Mahal Pak, ya nggak usah terasi murni. Dulu kita pakai tanah lumpur, tanah liat, diaduk pakai terasi. Ya. Yang enteng lagi, tidak perlu biaya. Bangkai kepala udang dibungkus sama kain, ya, dibungkus sama kain, pasti tangkai kayak pancing, dipasang di sawahnya, ya, dipasang ini padi, pasang kira setinggi padi, ya, nanti malam dia akan ke situ, ya, cuman ini tolong subuh setelah sholat subuh datang Pak Kantor. Dia tidur. Keenakan dia makan terasi atau kepala udang. Pak, kepala udang Pak nggak ada. Cari kodok. Pakai kodok bisa juga. Apa aja? Pak spesifiknya Pak. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri sama-sama. Itu benar. Dulu kelompok kelihatan ini kelompok yang paling mantap di Serang Panjang pertama kali. Dulu kasnya paling besar Bu. Sini. Dulu waktu Pak Deng menolongi dulu kelompok ini Bu punya kas. Kasnya dia mudah. Mana tanah tidak dikerjakan, tinggal dikerjakan sama-sama.